Inflasi menggerogoti, diam-diam rakyat makin susah. Pemerintah kok bisa? Di tengah gembar-gembor stabilitas, inflasi diam-diam terus menggerogoti dompet rakyat. Data terbaru Fusi, Fundamental, membongkar fakta pahit. Pertumbuhan ekonomi global melambat, diprediksi hanya di kisaran 2,3% hingga 3,3%. Di tahun 2025, lebih ngeri lagi. Inflasi global yang katanya melandai, proyeksinya masih tinggi di 4,2% menurut IMF. Padahal, kantong masyarakat kelas menengah ke bawah sudah menjerit. Unsur sentimen keresahan ini makin menjadi-jadi di media sosial. Sentimen publik. Coba lihat saja lini masa, penuh keluhan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, seolah tak tersentuh kebijakan pemerintah. Siapa sangka, negara-negara maju pun tak sepenuhnya aman. Amerika dan Eropa masih berkutat dengan inflasi di atas 2%. Bahkan Inggris lebih parah. Jepang yang dulu adem ayem, kini inflasinya menyentuh 3,6%. Ironisnya, Tiongkok malah deflasi. Lantas, bagaimana dengan kita? Inflasi di Indonesia memang terlihat terkendali di angka 1-2%, tapi ini angka rata-rata. Di lapangan, harga pangan seperti minyak goreng, telur, dan beras terus mencekik. Ini jelas berdampak, impact, langsung pada daya beli masyarakat kecil, mengancam stabilitas sosial, dan bisa memicu krisis ekonomi yang lebih dalam. Jika pemerintah terus abai, diam-diam, fondasi ekonomi kerakyatan kita sedang terancam. Semuanya, selamat datang di Ekonomi Santun Podcast. Tempat kita ngobrolin hal-hal berat dengan cara yang ringan, tapi tetap masuk akal. Perkenalkan, nama saya Heni Trihatini, saya sebagai host kali ini. Di episode kali ini, kita semua dari kelompok 3 akan podcast mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kita bakal bahas topik-topik yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi. Kita semua ngerasain deh ya, gitu kan, harga-harga tuh makin gak bisa ketebak gitu kan ya, gitu kan, belanja dikit aja udah boncos gitu. Buat ibu-ibu rumah tangga seperti saya tuh pusing banget untuk mengatur keuangan sehari-hari. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, karena bakal ngobrol bareng berlima sama mahasiswi jurusan manajemen reguler sore BI V50 yang kece dan kritis banget nih ya ceritanya. Katanya mereka bakalan sharing nih perspektif mereka soal kondisi harga sekarang dan gimana sih seharusnya pemerintah menyikapinya gitu kan. Nah, langsung aja deh ya, kita nggak berlama-lama, kita kenalan yuk sama mereka. Kita mulai ya. Kita dari narasumber pertama nih. Ada yang namanya Farida Kecil Mungil. Ya, menurut kamu kenapa sih sekarang harga-harga tuh tidak stabil? Ya, menurutku sih banyak faktor ya. Tapi yang paling kelihatan itu efek dari naiknya bahan baku dan distribusi. Misalnya BBM naik nih, ya otomatis biaya kirim barang juga naik. Ditambah kondisi global yang belum stabil, bikin impor barang juga kena efek. Jadi inflasi itu kayak efek domino gitu lah ya. Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun yang sulit bagi warga Indonesia. Apa penyebabnya? Tahun ini diprediksi akan menjadi sulit akibat kenaikan berbagai harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kenaikan PPN untuk barang dan jasa mewah menjadi 12%. Ditambah pemerintah akan melakukan pemangkasan subsidi BBM dan menaikkan tarif BPJS. Terakhir, pemerintah juga berencana membatasi subsidi LPG 3 kilo hanya untuk masyarakat miskin. Berbagai kebijakan baru berdampak pada kenaikan harga yang mengurangi daya beli masyarakat. Daya beli yang rendah melemahkan perputaran ekonomi yang menghambat pertumbuhan nasional. Akankah pemerintah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oh my God! Setuju banget ya Farida. Oke, sekarang kita ke narasumber kedua ya. Itu ada Anggi, ini juga sama Kecil Mungil. Menurut kamu sendiri,
Ngerasain nggak dampak langsung dari kenaikan harga ini? Bener banget. Aku ngekos dan tiap bulan tuh kerasa banget bedanya. Dulu 300.000 bisa buat makan sebulan, sekarang seminggu aja udah habis. Dan kita sebagai mahasiswa harus pintar-pintar mengatur keuangan. Kadang juga harus rela ngurangin nongki-nongki demi bertahan hidup gitu. Pertama gaji kita nggak naik, terus juga kebutuhan semua meningkat gitu ya. Berarti kalau kebutuhan meningkat, pajak naik, gimana ya, kayak kita berarti makan kita harus bayar lagi 12% dari yang kita makan. Itu lumayan sih menurutku, karena bukan hal yang dikit sih, kayak bukan cuma 1%, bukan cuma 5.000. Sekarang kita bahas dari sisi kebijakan ya. Menurut kalian, apa langkah yang harus diambil pemerintah buat jangka kestabilan harga? Nah, narasumber kita yang ketiga ini bernama Zulfa. Kalau menurutku, pemerintah harus lebih proaktif, misalnya jaga pasokan bahan pokok dengan memperkuat distribusi dari produsen ke pasar. Dan jangan cuma tunggu harga naik dulu baru bertindak, harus ada sistem pemantauan yang cepat dan responsif. Yang pertama kami sampaikan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, harga diminta stabil bila perlu turun. Itu permintaan beliau dan beliau pantau, bahkan biasa menelpon 3 kali sehari. Pernah 3 kali telepon satu hari tanya harga. Alhamdulillah kelihatan harga baik, tetapi yang terpenting beras dengan minyak goreng. Dua ini tidak ada alasan naik. Kenapa? Produksi melimpah, stok melimpah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia. Tidak ada alasan ini naik. Nice banget tuh Zulfa. Oke, sekarang kita ke narasumber kita yang keempat bernama Nurholis. Menurut kamu Nurholis, apa ada tambahan dari statement dari Zulfa tadi? Kalau menurut aku sih tambahannya paling cuman dalam transparansi itu penting juga. Pemerintah harus jelas dalam menyampaikan kondisi dan alasan dibalik kenaikan harga. Kalau masyarakat paham, mereka bisa lebih menerima dan ikut kerjasama, bukan malah curiga atau panik. Oke, sekarang kita ke narasumber kita yang terakhir ya, yang gemoy. Nah, yang kelima itu ada Jihan. Jihan, menurut kamu dari sisi mahasiswa, kita tuh bisa ngelakuin apa aja sih? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu nih, misalnya bijak dalam belanja, lebih hemat, belajar tentang manajemen keuangan pribadi. Kita juga ikut menyebarkan edukasi ekonomi lewat media sosial, biar teman-teman kita juga aware sama kondisi ekonomi dan nggak gampang termakan hoax. Nice. Keren banget. Jadi kita nggak cuma ngeluh nih ya guys, tapi juga aktif dan cari solusi. Menurut aku, pemerintah jangan nunggu krisis baru gerak, cegah sebelum parah. Kami harap pemerintah terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Menurut aku, kestabilan harga bukanlah sekedar hanya angka. Ini soal keberlanjutan hidup rakyat kecil. Peran pemerintah sangat penting dalam memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau. Pastikan pasokan aman, jangan cuma pencitraan. Ya, kalau menurut aku sih kami mendukung kebijakan yang mampu menahan laju inflasi tanpa membenci masyarakat. Transparan, cepat tanggap, dan jangan PHP-in masyarakat. Menurutku, edukasi masyarakat soal ekonomi itu penting. Jangan disepelekan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan menciptakan kestabilan jangka panjang. Wah, kalian mahasiswi keren banget obrolan kita hari ini ya. Terima kasih banyak ya untuk Farida, Anggi, Zulfa, dan Nurholis dan Jihan yang udah sharing insight-nya perihal inflasi dan kebijakan pemerintah yang bertema menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi. Ternyata menjaga kestabilan harga itu bukan cuma tugas pemerintah loh teman-teman, tapi juga ada peranan kita sebagai masyarakat yang kritis dan peduli.
buat kalian yang dengerin podcast ini, jangan lupa ya follow podcast ini biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Bye, sampai ketemu di obrolan berikutnya. Stay kritis, stay waras. Bye. Santun podcast. Menurut aku Pause dulu. Terus dulu. Oh, lanjut berarti ya. Yang barusan dilanjut. Baikkan di sini. ngebayang kayak di-cut. 2, 3. Halo semuanya, selamat datang Santun Podcast. Tempat